sebelah kiri yang agak merah-merah kecoklatan, itu namanya Jabal Uhud. Gunung Uhud. Kalau Uhud itu ahadun Uhudun, artinya satu, gunung yang satu karena sambung menyambung. Nah, di balik bukit Uhud ini ada namanya Gunung Sur. Yang kemarin saya bicarakan, pembatas tanah haram kota Madinah itu di antara Bainal Ain wal Sur, antara Gunung Er dan Sur. Itu batas-batas tanah haram kota Madinah. Nah, terjadi peperangan ini Bapak Ibu, ini orang-orang kafir Quraisy tidak pernah berhenti sampai di situ. Tetap aja masih niatannya untuk menghabisi Nabi dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Sehingga mereka datang lagi dengan jumlah yang begitu banyak dibandingkan kaum muslimin yang ada di kota Madinah saat itu. Nah, kalau tadi perang Khandaq jumlahnya 10.000, tapi ini di bawahnya kisaran yang telah dipelopor oleh Khalid bin Walid, panglima perang Uhud ini, seorang pemuda yang gagah berani dan paling jitu dalam strategi peperangan. Itu namanya Khalid bin Walid. Dengan pasukan kurang lebih ada 3.000 pasukan. Sementara kaum muslimin pada zaman itu langsung dipimpin oleh beliau Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi dari perjalanan dari rumah menuju ke area Uhud ini? Dalam perjalanan ini banyak orang-orang munafikun. Orang munafik itu zaman dulu ya memang seperti itu, ya. Musuh dalam selimut, di muka baik, di belakang musuh. Jadi salah satu orang munafik yang telah dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sementara pasukan muslim yang dipimpin Rasul zaman itu hanya 1.000. Itu masih diprovokasi seorang munafik sehingga mereka keluar dari barisan perang. Sehingga jumlah yang ikut perang pada sahabat kepada Nabi beserta dengan Nabi itu hanya 700-an orang melawan 3.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini Gunung Uhud nih. Ini kalau Bapak Ibu meresani saat ini salah satu yang telah diterapkan dalam hadis, salah satu gunung yang nantinya di surga. Jadi kalau saat ini dengan bersana, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga semuanya. Amin. Allahumma amin. Jadi mudah-mudahan tidak samar lagi ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Di surganya sudah melihat, sudah pernah melihat sebagai saksi bahwa kita sudah melihat gunung Uhud di dunia. Nah, ketika sudah sampai di area Uhud, Bapak Ibu, Nabi ini sebelum peperangan dimulai terlebih dahulu sudah membuat strategi peperangan, sudah ancang-ancang, sudah bikin pertahanan dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang ditugaskan sebagai benteng pertahanan itu nanti ada namanya Jabal Rumat, ataupun gunung yang kecil yang dikenal dengan Jabal Rumat. Jabal Rumat ini dikatakan Gunung Rumat karena disitulah tempat benteng pertahanan kaum muslimin ataupun pasukan pemanah. Kalau saat ini ya orang yang ahli sniper lah ya, kalau saat ini bahasanya. Jadi orang-orang yang ahli panah ditugaskan oleh Rasul di Jabal Rumat. Nah, sebelum Nabi menugaskan peperangan sebelum dimulai ini, Nabi sudah memberi aba-aba atau wangsit, memberi pesan, wahai sahabatku yang mencintai, jangan sekali-kali engkau turun dari Jabal Rumat ini meskipun aku terbunuh. Jadi meskipun saya terbunuh, tetap kamu masih di atas Jabal Rumat. Karena apa? Karena Jabal Rumat ini adalah salah satu tempat yang strategis. Kalau sampai pasukan Jabal pemanah ini turun, maka disitulah habislah kaum muslim. Nah, ini Bapak Ibu di depan kita, kelihatan ya? Ini nggak ada suaranya, tidur lah. Kalau tidur ya sudah, kita baca doa sama-sama. Lanjut. Ya kalau tidur ya nggak apa-apa, Bu.
juga bagian dari ibadah. Tidur kan juga ibadah. Dongeng ya. Karena niatnya nanti kalau sudah bangun tidur untuk ibadah. Nah, ini semua Bapak Ibu, di depan kita adalah Gunung Uhud. Nah, di atas itu namanya Jabal Rumat, tempat pasukan pemanah. Ini Pak Yai turun apa gimana?